Rasio antara uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra adalah 2:3:5. Jika selisih antara uang Agung dan Budi adalah X rupiah, maka total uang Budi dan Citra adalah titik-titik rupiah. Sekarang kita akan melihat apa yang menjadi petunjuk di sini. Yang pertama adalah perbandingan antara ketiganya adalah 2:3:5. Artinya uang yang dimiliki oleh Agung jika dibandingkan dengan milik Budi dan dibandingkan dengan milik Citra, ini adalah 2:3:5. Kemudian selisih antara uang Agung dan Budi. Selisih antara uangnya Agung dan uang Budi. Oke, kita anggap ini 2A, ini 3A, ini 5A. Yang diminta adalah selisihnya. Maka kita peroleh uang Budi itu 3A, uang Agung itu 2A. Maka kita peroleh selisihnya adalah A. Katanya selisihnya adalah X rupiah, maka nilai A ini sama dengan si X-nya. Yang ditanya adalah jumlah totalnya, total. Sekarang kita akan mencari jumlah total antara uang siapa? Budi dan Citra. Budi dan Citra. Maka kita peroleh 3A ditambah dengan 5A sama dengan 8A, di mana A nilainya sama dengan X. Maka kita peroleh jumlah keduanya adalah 8X. Berikutnya, pembelian suatu celana memperoleh diskon 30%, sedangkan satu baju diskonnya 10%. Harga awal celana dan baju itu sama, yaitu P rupiah. Yang ditanya adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju. Satu celana dan satu baju. Kita cukup mencari harga akhirnya. Harga awalnya kita tahu nilainya adalah P. Harga akhirnya adalah harga awal dikurang dengan diskon. Untuk celana, diskonnya adalah 30% dari harga semula. Kemudian untuk baju, harga akhirnya itu adalah harga awal dikurang dengan diskon 10% untuk baju. Kemudian kita peroleh di sini 100 kurang 30 adalah 70% P ditambah dengan 90% P, sehingga diperoleh harganya adalah 160% P, atau yang namanya persentase itu dibagi dengan 100. Ini bisa kita sederhanakan dan kita peroleh 8/5P. Berikutnya, satu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar dapat menghasilkan minyak 6 ton. Oke, 100 hektar minyaknya adalah 6 ton. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas meningkat maksimal. Maksimal berarti antara 0 sampai dengan nilai maksimum yang diberikan oleh dia, yaitu 0,08 ton setiap hektar. Ya. Yang ditanya adalah manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi. Nah, sekarang fokus ke Q-nya. Total minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut. Awalnya, ini kita ambil awalnya. Awalnya, produktivitas adalah 6 ton untuk 100 hektar. Produktivitasnya adalah 6 ton. Kemudian setelah dilakukan penanaman kembali. Maka maksimal 0,08 ton. Artinya apa? Artinya bisa saja dia hanya menghasilkan 0 dikali 100 hektar, yaitu 0 ton tambahan. Ini untuk tambahan, atau maksimum di angka 0,08 dikali 100 hektar, dapatlah 8 ton. Ini adalah tambahannya, artinya awalnya itu adalah 6 ton per hektar. Ini awalnya sebelum penanaman kembali. Setelah penanaman kembali, bisa saja dia memperoleh 6 plus 0 jika nilai penambahannya adalah 0, atau 6 plus 8 jika penambahannya maksimal. Bisa 6 atau bisa 14 ton. Ini berkisar antara 6 sampai dengan 14 ton untuk produktivitas sawit setelah penanaman kembali. Ketika dia maksimal di angka 14 ton, maka nilai P sama dengan Q. Tapi jika kurang dari maksimal, mungkin nilai peningkatannya itu hanya 0,06, hanya 0,04, karena dia
0,08 ini adalah maksimal, maka nilai P-nya saat itu kurang dari Q. Oleh sebab itu, jawabannya adalah informasi yang diberikan tidak cukup.